Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Kang Wildan Taufik. Nah, di channel ini kita akan bahas bagaimana cara pengisian formasi ya di bagian seleksi calon P3 Kemenag tahun 2024. Nah, bagi teman-teman, kita akan simak ya di video ini. Nah, yang bagi belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi menarik lainnya dari kami. Nah, kita akan masuk ya. Nah, Bapak Ibu, untuk pengisiannya kita masuk terlebih dahulu ya. Silakan masuk terlebih dahulu. Nah, di sini saya udah masuk ya di bagian formasi. Nah, bagi misalkan di sini udah daftar ya. Nah, di sini kita akan mendapatkan informasi mengenai data ya, yaitu dari BKN. Jadi, untuk pengisian di bawahnya yaitu pendidikan, jabatan, lokasi, formasi itu silakan Bapak Ibu itu mengisi sesuai informasi yang berada di PDM yang sudah di-download dari Kemenag ya. Jadi seperti itu informasinya. Nah, di sini contohnya untuk pendidikan SLTA ataupun SMA sederajat. Nah, berarti yang harus dimasukkan jabatannya apa ya. Di sini ada operator layanan operasional pengadministrasi perkantoran. Nah, kemudian lokasi kerjanya itu akan muncul ketika kita udah memilih di sini ya, yang jabatannya itu tertera. Nah, kemudian lokasi ujiannya bisa dipilih dalam negeri ya. Kemudian lokasi tes itu bisa dipilih ketika kita udah mengisi dari atas ya. Kalau misalkan kita contohkan saja di sini layanan operasional ya. Nah, kita tunggu lokasi formasi itu akan menggenerate ya. Jadi, apakah kita itu terdaftar atau tidak ya. Nah, sambil menunggu kita akan bahas lokasi tes. Usahakan Bapak Ibu itu memilih lokasi tes yang terdekat dari kota Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, di sini akan muncul ya lokasi kerjanya. Nah, di sini ada lokasi kerja ya. Banyak pilihan, sesuaikan di PDM. Jadi Bapak Ibu jangan bingung ya. Ini lokasinya apa? Kalaupun misalkan belum muncul, lihat pendidikannya apakah sudah benar atau tidak. Jadi usahakan pendidikan ini kalau misalkan S1 silakan dipilih sesuai di PDM. Jadi nanti ketika Bapak Ibu memilih pendidikannya sesuai PDM, maka jabatan yang akan muncul itu akan muncul lagi ya sesuai di PDM ya. Jadi banyak pilihan. Nah, kemudian ada lokasi tes, bisa dipilih ya lokasi tes sesuai terdekat Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini nilai ijazah ya. Diisi dengan rata-rata nilai ijazah skala 100. Nah, berarti Bapak Ibu itu ketika memilih SLTA ataupun SMA itu akan otomatis di sininya kita bisa memberi atau mengisi skala sampai 100 ya. Karena raportnya itu skala 100 ya. Kemudian nomor ijazahnya itu tertera di ijazah ya. Jadi harus dimasukkan tahun lulusnya juga ya. Nah, kalau misalkan di sini yang tadi di sini ada SLTA pengisian sampai skala 100, kita akan pilih kalau misalkan S1 ya. S1 ya. Ataupun di sini misalkan jurusannya ya, bisa dimasukkan jurusannya apa ya? Kan teknik informatika. Yang tadi itu skalanya sampai 100 kalau SLTA ya, sederajat. Nah, misalkan kalau di sini pilih ya. Nah, maka di sini akan muncul lagi IVK untuk skalanya yaitu 4 ya. Jadi seperti itu perbedaan-perbedaan yang akan muncul ya. Jadi jangan bingung ya. Bapak Ibu kalau misalkan jurusannya itu SLTA bisa pilih ya sesuai di PDM. Jadi berhati-hati untuk pengisian ini. Kalaupun ada yang ditanyakan silahkan tanya ke bagian kepala TU ya di masing-masing satker. Jadi supaya kepala TU itu bisa bertanya lagi kepada Kanwil ataupun kepada UP Kemenag ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau S1 pilih jabatannya apa ya di sini? Misalkan guru ahli pertama guru TIK ya. Nah, lokasi kerjanya di sini ada yang muncul ya. Jadi usahakan lokasi kerja itu Bapak Ibu pilih yang sesuai Bapak Ibu ada di PDM. Karena kemarin setelah Biptek itu ada by name by address. Jadi otomatis ketika misalkan Bapak Ibu daftar itu harus sesuai yang ada di PDM. Jadi lokasi kerja yang dibutuhkan di satuan masing-masing. Jadi seperti itu. Jangan sampai salah pilih. Kalau misalkan Bapak Ibu itu kerjanya di Mandua Garut, kemudian misalkan dipilih di Mandima Cirebon, otomatis akan TMS. Jadi seperti itu. Usahakan Bapak Ibu hati-hati ya dalam pemilihan ini. Kalaupun ada yang
ditanyakan silakan konfirmasi ke atasan Bapak Ibu ya, seperti itu. Oke, kalau S1 ini dimasukkan ya. Kemudian jenis PT-nya dalam negeri, tanggal ijazahnya berapa ya. Kemudian nama perguruan tinggi. Di sini dimasukkan universitas misalkan. Nah, di sini akan muncul ya. Akan muncul banyak pilihan. Silakan masukkan universitas milik Bapak Ibu ya di sini. Kemudian kalau misalkan udah benar, tinggal klik ya. Kemudian di sini nama PT-nya sesuai ijazah saja. Jadi kalau misalkan ada perubahan, jadi pilih sesuai ijazah. Kemudian di sini nama prodi itu akan muncul ketika Bapak Ibu memilih nama PT di sini. Jadi seperti itu untuk pemilihannya. Oke, mungkin itu saja cara pengisian ya dalam SSCASN PKN ya, khusus dalam formasi ya, seperti itu. Oke, mungkin itu saja informasi dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa tonton di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.